Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu serta paham yang benar. Amin. Ini yang punya itu penyanyi. Kita nyanyikan lagu nasional dulu satu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan cek dulu siapa yang tidak hadir. Jadi saya cek dulu satu persatu. Nabila, Hadir Pak. Dela, Sakia, Hadir Pak. Faida, Hadir Pak. Putri, Kesia, Hadir Pak. Radit, Hadir Pak. Zulfikar, Hadir Pak. Akil. Hadir Pak. Jadi hari ini 2 orang tidak ada ya, Nabila sama Putri. Jadi sebelum kita masih pelajaran, hari ini kita akan belajar sub tema 3 pembelajaran 6, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem. Sebelumnya kita sudah belajar yang namanya ekosistem lingkungan. Saya tanya dulu, seperti apa contohnya menjaga ekosistem lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Apa lagi? Ada yang lain? Jadi itu adalah contoh menjaga ekosistem lingkungan. Jadi yang pertama tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon. Adapun tujuan dari pembelajaran ini hari ini yaitu yang pertama adalah bagaimana kalian mampu menjelaskan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalian dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat pada paragraf yang dalam paragraf seperti pada tabel yang telah disediakan. Tujuan ketiga, tujuannya adalah bagaimana kalian bisa merancang cara berkomunikasi yang baik melalui media yang tepat. Ketiga. Kemudian yang keempat adalah tujuan utamanya bagaimana caranya kalian bisa membuat topeng dengan baik dan benar. Itu. Jadi itu tujuan utamanya. Baik, kita masuk di materi yaitu bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem. Sekarang baca dulu halaman 140. Baca halaman 140. Jadi dulu. Manusia
Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai dan atau kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Ya, tabrak kedua, siap. Adanya sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suapan cagar alam hutan lindung atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas tingkat rumah tangga, ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka dan sarapan air. Siapa lagi? Perhatikan. Sekian. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurai sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan bukan. Ya, itu sudah kalian dengar bacaan yang dibacakan oleh teman itu tadi. Bapak akan tanya dulu, bagaimana seandainya atau apa yang kamu lakukan jika melihat orang membuang sampah sembarangan? Ya, apa? Menegurnya. Jadi kalau kita membuat sampah sembarangan, harus kita tegur yang membuat sampah. Kemudian kedua, bagaimana cara melestarikan lingkungan supaya lingkungan kita itu bersih? Ya, bagaimana cara melestarikan lingkungan supaya terjadi namanya lingkungan bersih dan terjadi keseimbangan ekosistem? Apa yang kita lakukan? Cara menanam pohon, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, ya, itu. Jadi sehingga bisa terjadi namanya keseimbangan ekosistem. Kalau kita membuang sampah sembarangan, itu bisa menimbulkan berbagai dampak negatifnya. Yang pertama itu dampak negatifnya dapat menimbulkan penyakit. Kalau sampah sebanyak kemudian berturun lalat, termasuk kemudian penyakit. Yang kedua dapat namanya pencemaran air. Kalau sampah itu ditumpuk, itu bisa saja mencemari air. Jadi kalau ada sumur di situ atau sumur bor, kemudian ada sampah ditumpuk di situ, bisa saja mencemari air, mencemari lingkungan. Maka tidak terjadi namanya keseimbangan ekosistem. Itu. Jadi kita perlu menjaganya.
tidak membuang sampah, kita juga menjaga dengan cara tidak mendompong, ya, itu. Cara lanjut, semua itu kita perlu dalam bagaimana caranya mengkomunikasikan, menyampaikan kepada orang, ya, mengkomunikasikan, ya, bagaimana mengkomunikasikan itu ke orang, bagaimana cara menyampaikannya kepada orang, ya, bisa dengan cara itu. Coba baca figure yang halaman 103, bagaimana bisa menyampaikan mengkomunikasikan bahasa itu dengan bahasa persatuan itu. Salah satu tiket yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda Sekolah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1948 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan komunikasi, dan tidak objektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada umumnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan negara masyarakat. Ya, itu adalah bacaan yang diberikan oleh temanmu, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Ya, saya tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda? Apa yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda dulu? Menurut bacaan itu yang dibaca oleh temanmu. Apa itu Sumpah Pemuda? Apa yang kalian ketahui mengenai Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah pemuda yang berkumpul pada 28 Oktober 1948. Jadi Sumpah Pemuda adalah tempat di mana berkumpulnya para pemuda dari seluruh Indonesia, baik dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sunda, kemudian Sumatera, Papua, Maluku, itu berkumpul semua di satu tempat di Jakarta. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka di sana berkumpul untuk merumuskan bagaimana bangsa ini ke depan. Maka setelah mereka berdiskusi, bermusyawarah, bermufakat, maka diputuskanlah tiga keputusan yang diambil pada tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 28. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi itulah hasilnya dari Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Salah satu isinya adalah menjunjung bahasa menjadi bahasa persatuan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa bahasa disebutkan sebagai bahasa persatuan? Kenapa bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa pemersatu atau merupakan alat persatuan? Kenapa? Kenapa bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa pemersatu? Kenapa bukan bahasa lain? Kenapa bukan daerah lain? Kenapa bahasa Indonesia?
Kenapa? Karena Indonesia memiliki banyak apa lagi? Apa? Dan memiliki banyak bahasa. Ya. Dan adat istiadatnya. Ingat, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, kemudian budaya, adat yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Maka yang dibutuhkan, maka perlu dianggap satu bahasa. Maka diputuskanlah bahasa nomor satu itulah bahasa Indonesia. Kenapa? Itu lebih gampang kita berkomunikasi atau menyampaikan kepada orang. Ya, baik itu berkomunikasi menggunakan langsung seperti ini, atau kita menggunakan telepon. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, itu. Sehingga dalam komunikasinya, kalau tidak, maka tidak bisa berjalan komunikasi. Kalau saya sendiri bahasa Makassar saya pakai. Kemudian ada saya punya teman menggunakan bahasa bahasa Mandar. Biasa tidak ketemu. Saya tidak mengerti bahasa Mandar, dia bisa bahasa Makassar. Maka untuk mengkomunikasikan dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu. Jadi mengkomunikasikan bahasa itu sebenarnya mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa daerah itu susah. Nah, bagaimana cara mengkomunikasinya? Cara mengkomunikasikan itu cara berkomunikasi banyak digunakan. Sekarang teknologi sudah canggih. Ya, dulu hanya menggunakan surat. Sekarang kita bisa mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi kepada orang itu bisa menggunakan telepon. Bisa menggunakan apa lagi? Selain telepon, WA ya. Kemudian bisa menggunakan yang namanya surat. Ada menggunakan surat elektronik. Elektronik itu bisa menggunakan email sama telegram. Itu namanya surat elektronik. Itu ya. Jadi itu mengkomunikasikan sekarang canggih. Menyampaikan atau berkomunikasi dengan orang itu canggih sekarang. Kalau telepon kita di sini bisa bicara dengan ke luar daerah. Ada keluarga yang meninggal dengan telepon. Itu namanya mengkomunikasikan menggunakan teknologi yang atau menggunakan media yang tepat. Itu. Nah itu ya. Sekarang kalian perhatikan tugas kalian. Ya, tugas kalian yaitu yang pertama adalah silakan menentukan pokok pikiran utama dan informasi penting pada paragraf dengan tabel yang telah disiapkan. Dengan tabel, ada tabel di situ, silakan dikerja, dilihat, telah disediakan. Kedua, kalian membuatkan skenario atau pengalaman mengkomunikasikan dengan alat
media yang tersedia. Silakan membuat skenario-nya ini. Cara menyampaikan atau mengkomunikasikan dengan alat yang telah disediakan. Ya. Jadi itu. Silakan kalian mengerjakan itu. Kemudian tugas ketiga adalah bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem. Kerja lagi lah kerja. Korek kerja. Jadi cari saya pokok pikiran utamanya dan informasi penting, ya. Bisa mudah sih Yang kedua soalnya adalah bagaimana kalian membuat atau skenario atau pengalaman kalian mengkomunikasikan dengan alat atau media yang tersedia. Jadi bagaimana kalian menyampaikan kepada orang. Jadi umpamakan ada membuang sampah, apa yang bagaimana cara penyampaianmu, ya. Kemudian kalau kalian ada menggunakan telepon, bagaimana kalau ada keluarga yang sakit atau apa, bagaimana menyampaikan ke keluargamu, apakah kakak, tante, nenekmu, atau kakek atau om bagaimana menggunakan HP atau menggunakan HP, ya itu. Kemudian tiga, bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara apa supaya lingkungan itu bagus bersih, apa yang kamu lakukan itu. Jadi bagaimana menjaga ekosistem yang baik.
Sudah? Bagaimana caranya menjaga ekosistem? Bagaimana skenario atau pengalamanmu mengkomunikasikan atau menyampaikan dengan alat atau media yang tersedia? Bagaimana caranya? Kalau membuang sampah, bagaimana menyampaikannya, mengkomunikasikannya kepada orang? Ya. Yang ketiga, bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem? Apa yang kamu lakukan sebagai ekosistem itu terjaga, seimbang, ya? Dengan cara apa yang kamu lakukan? Rincia, nomor 3. Tulis nomor 3. Bagaimana menjaga ekosistem? Sudah. Sekarang kita jawab dulu ya pertanyaannya. Oke, ada yang bisa menjawab nomor 1? Pokok pikirannya saja dulu. Jadi pokok pikirannya satu saja. Ada yang bisa menjawab? Pokok pikiran utama dan informasi penting pada paragraf pada paragraf. Apa kira-kira? Apa informasi pentingnya? Apa pokok pikiran utamanya pada paragraf 1? Ada usaha manusia dalam memelihara ekosistem. Ya. Apa kira-kira? Apa Gil? Baca sana. Apa lagi? Oke, kita lanjut barangkali ada yang sudah nomor 1 bikin. Jadi itu adalah pokok pikiran utamanya dan informasi pentingnya. Kemudian nomor 2, bagaimana secara pengalaman apa yang kamu lakukan jika melihat orang membuang sampah atau apa saja? Bagaimana cara menyampaikanmu? Pikir, apa yang kamu lakukan kalau melihat atau apa saja yang kamu lakukan kalau melihat orang atau ada program yang sakit? Bagaimana caranya menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada orang lain? Lewat HP, caranya? Apa? WA. Bisa kamu juga. Jadi bagaimana komunikasinya? Pertama adalah dengan alat atau media tersedia, misalnya melalui WA atau menelpon keluarga ya. Itu pengalaman Bikar. Udah nomor 3, Isia, bagaimana menjaga keseimbangan sistem? Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itu. Kemudian menanam pohon. Jadi itu menjaga keseimbangan ekosistem. Itu ya. Artinya sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga ekosistem itu. Ya, dan cara mengkomunikasikan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain agar kita bisa menjaga ekosistem dengan baik. Ya, salah satu contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana kita menyampaikan atau menginformasi kepada orang agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya?
Tidak ada. Sekarang tugas kalian di rumah sebelum pulang, tugas kalian di rumah adalah membuat topeng di rumah, ya, membuat topeng di rumah dengan benar. Itu tugas di rumah. Jadi sampai di sini hari ini pembelajarannya. Sampai ketemu besok.